Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berlatar pada 4 Desember 1937 di Tokyo. Pada masa ini, Jepang dan Amerika Serikat adalah kedua negara sahabat yang menjalin kerjasama. Dikisahkan pada Desember 1937, di Tokyo terjadi sebuah pertemuan rahasia antara Komandan Letnan Edwin Thomas Layden dengan perwakilan Jepang, yaitu Laksamana Isoroku Yamamoto. Keduanya berdiskusi mengenai peran negara masing-masing di Samudra Pasifik. Jepang ingin pasokan minyak yang dilewatkan Samudra Pasifik tidak diganggu oleh AS. Jepang mengancam akan memberikan tindakan tegas jika AS sampai berulah. Sementara itu, Leiden juga ingin agar Jepang menghormati posisi strategis AS di Samudra Pasifik. Laksamana Yamamoto kemudian mengutarakan ultimatum bahwa Jepang tidak akan ragu untuk bertindak tegas jika permintaannya itu tidak diindahkan oleh AS. Selang 4 tahun, tepatnya 7 Desember 1941, dunia pun berperang. Jepang menjajah Tiongkok sedangkan Jerman menjajah sebagian Eropa. Sementara itu, Amerika hanya bersikap netral dengan memilih untuk berdiam diri. Di sini, kita diperlihatkan oleh angkat berpindah ke Pearl Harbor dengan armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor. 7 Desember 1941, Pearl Harbor yang kala itu tengah beraktivitas seperti sedia kala. Tiba-tiba saja mendapati serangan dadakan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri, yaitu Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Intelijen Amerika Serikat yaitu Leiden kemudian mendapati kabar melalui teleponnya bahwa Pearl Harbor diserang oleh sahabatnya sendiri. Dengan segera Leiden pun bergegas untuk menangani ini. Kita Angkatan Laut sedang tidak dalam posisi siap, tetapi Angkatan Laut tetap memberikan perlawanan. Dari kejauhan, Leiden dapat melihat secara langsung bahwa armada Angkatan Laut diserang oleh Kekaisaran Jepang hingga porak-poranda. Angkatan Udara yang kala itu tengah menjalani sesi latihan belum menyadari bahwa kepulan asap itu akibat serangan berencana Kekaisaran Jepang. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh pesawat Jepang. Miller memberikan informasi penyerangan ini terhadap Angkatan Udara maupun Angkatan Lautnya. Baru kemudian Miller membalas serangan Jepang yang mampu menjatuhkan satu pesawat Jepang. Tetapi mengetahui rekannya telah tewas, lantas sang pilot pun berinisiatif untuk menyelamatkan diri dengan melompat. Serangan tidak hanya tertuju pada armada Angkatan Laut saja, tetapi juga mencakup yang ada di Leiden pun memasuki pertemuan yang membahas mengenai serangan ini. Amerika sendiri berhasil mematahkan beberapa pesawat Jepang. Sir, where are they going? Back to their carriers. Serangan telah usai dan kini waktunya untuk Jepang kembali ke kapal induk dalam armada Jepang dengan skala kecil. Mereka pun lantas bersiap untuk menjalankan operasi ini. Rekannya Leiden kecewa dengan kinerjanya Leiden sebagai intelijen. Jika Leiden memberitahu ultimatum yang diberikan oleh Laksamana Yamamoto, mungkin Amerika bisa lebih bersiap menyambut serangan Jepang.
Amerika gagal menemukan lokasi armada Jepang dan dengan terpaksa mereka harus kembali ke kapal induk. Di sini ada sedikit momen di mana pesawat pengebom torpedo mengalami kecelakaan yang membuat torpedonya terlepas dari pesawat. Patut diapresiasi karena jika sampai tertabrak, kapal ini pastilah akan tenggelam. Ini adalah kondisi Pearl Harbor setelah serangan usai. Bes menjumpai rekannya yang tadi melompat dari pesawat dan berhasil selamat menggunakan parasut. Di samping itu, mereka berduka atas meninggalnya sobat mereka. Lalu kemudian Bes menjumpai istrinya. Selepas Bes menjumpai istrinya, setelah itu Bes menjumpai Sally, salah satu orang yang berhasil selamat dalam serangan tadi. Sementara itu, Jepang sendiri sadar bahwa dengan serangan itu, berarti mereka telah membangunkan raksasa yang tertidur. Pasca kemenangan telaknya di Pearl Harbor, Jepang juga berencana akan kembali menyerang Amerika. Namun kali ini serangan akan merujuk kepada kapal induknya. Jepang peralatan militernya lebih modern, sedangkan Amerika pada saat itu masih di bawah Jepang. Meski begitu, Amerika tetap optimis dengan mempercayai hal ini kepada pasukannya. Masalahnya, jika serangan Jepang dibiarkan, Amerika jelasnya akan dijajah oleh Jepang. Seperti yang terjadi pada Asia Tenggara, termasuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Selang 2 bulan tepatnya pada tanggal 1 Februari di Kepulauan Marshall. Kemudian kita diperlihatkan oleh kapal induk Amerika. Dalam rapat ini, Amerika berencana akan menyerang pangkalan militer Jepang yang berada di Kepulauan Marshall. Singkat saja, operasi tersebut pun langsung dijalankan oleh Amerika. Second enemy airfield on Tarawa Island. Dengan skillnya, Dick Best mampu menggocek lawannya sehingga ia pun kini dapat kembali ke kapal induknya. Operasi ini terbilang cukup sukses bagi Amerika, meski di samping itu, Amerika harus kehilangan beberapa pesawat pengebomnya. Beberapa saat setelah operasi selesai, kemudian kapal induk Amerika kedatangan tamu yang ingin menumbangkan kapal induknya. Turning himself into a bomb. Damn!
Bruno berhasil menjadi pahlawan di saat rekannya hanya bisa terdiam. Berkat aksi heroiknya itu, Bruno pun dinaikkan pangkatnya oleh Laksamana Halsey. Dick Best untuk saat ini masih bisa menjumpai keluarganya, tetapi entah dengan nanti. Zaman perang, banyak istri yang ditinggali oleh suaminya bukan karena si suami gatel, tetapi karena suaminya sudah menjumpai ajalnya yang harus gugur di medan perang. Selang 2 bulan, tepatnya pada tanggal 18 April 1942, armada Amerika kini berada di dekat laut Jepang. Amerika berencana untuk mengebom kota Tokyo dengan pesawat pengebomnya. Lalu setelah itu mendarat di wilayah merdeka Cina atau Tiongkok. Karena tidak ingin terdeteksi, lantas mereka pun memilih untuk lepas landas di luar laut Jepang. I'll see you all in China. Man your planes. Let's get out of here. Leiden sebagai intelijen bekerja dengan semaksimal mungkin untuk dapat menggali informasi mengenai Jepang. Pasca serangannya terhadap Tokyo, kini mereka yang bertugas harus melepaskan pesawatnya karena bahan bakar tidak mencukupi. Mereka sangat berharap bisa kembali bertemu di Cina nantinya dan bukan tertangkap oleh Jepang. Salah satu yang melompat dari pesawat berhasil sampai di Cina. Namun fakta mengungkapkan bahwa tidak semuanya berhasil sampai di Cina, melainkan ada juga yang masuk ke dalam wilayah Jepang dan dijadikan tahanan serta disiksa. Tiba-tiba saja mereka dikagetkan oleh serangan Jepang yang bersumber dari musuh Cina, yaitu Jepang. What's their target? People are talking. Singkat cerita, serangan di Laut Coral Pasifik Selatan ini dibuat oleh Jepang sebagai serangan terhadap armada Angkatan Laut Amerika dan Australia karena aksi-aksinya yang terbilang cukup dan diangkat sebagai kapten baru di Bombing Six. Setelah pertempurannya di Laut Coral Pasifik Selatan, kini Jepang berencana akan menyerang Midway sebagai upaya untuk memperluas invasi mereka. Dalam hal ini, pasukan pemecah kode rahasia Leiden berhasil memecahkan. Tibalah hari H, tepatnya pada tanggal 4 Juni 1942 di Kepulauan Midway. Dalam makannya ini, Best berusaha untuk menyemangati rekan-rekannya dengan mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan Jepang. You ready for this? We're gonna give them a shellacking. Pukul 6.40. Ini adalah kumpulan skuadron Jepang yang tengah OTW untuk menyerang Kepulauan Midway. Sekumpulan skuadron Jepang kini dapat terlihat secara jelas dari pangkalan militer Midway. Yang lucu di sini, Amerika mengabadikan momen itu dengan melakukan syuting di kala serangan sedang berlangsung. Skuadron Jepang menyerang pangkalan militer Amerika yang kopong alias hanya jebakan. Kini, giliran kumpulan skuadron Amerika lah yang akan menyerang Jepang pada pukul 7.10 pagi. Targetnya adalah kapal induk. There she is. Sialnya, kapal selam Amerika berhasil terdeteksi oleh Jepang. Sehingga ketika kapal selam tersebut melesatkan torpedonya, torpedo tersebut pun berhasil dihindari oleh Jepang. Jepang berusaha memukul mundur kapal selam Amerika dan itu berhasil dilakukan. Berpindah dengan skuadron torpedo 6 yang dipimpin oleh Lindsay yang sudah mencapai lokasi pada pukul 9.38.
I think they're leaving, sir. Enemy destroyers headed back to our fleet. Berpindah dengan dik base CS dari Squadron Bombing Six. Kini giliran base CS lah yang akan turun tangan. Dan dengan segera skill gila mereka pun dimainkan untuk menjatuhkan bomnya ke dek kapal induk Jepang. We found them. Miss Plutski was supposed to go for the far carrier. We brought more planes to the party. We put that carrier out of action. Another deck! That was a beauty, sir! Any fighters on our tail? Chasing someone else! We're going in! Gotta get a ship out here to pick up Guy 130! Pesawat penjelajah Jepang tidak bisa mendaratkan pesawatnya karena kapal induknya telah berhasil dibombardir. Di samping itu, pesawatnya juga tidak cukup bahan bakar yang entah bagaimana nasibnya selanjutnya. Dua orang Amerika ini berhasil selamat. Sesaat setelah itu dari kejauhan terlihat sebuah kapal yang mereka harapkan itu adalah kapalnya, bukan kapal musuh. Singkat saja, harapan itu pun sirna karena ternyata itu adalah kapal Jepang. Bruno dipaksa untuk membocorkan titik lokasi armadanya. Sebelum menjawabnya, Bruno terlebih dahulu akan meminta udut, barulah setelah itu ia akan menjawabnya. Cigarette? So how about you go fuck yourself? Bruno memang menjawab, tetapi jawabannya tersebut adalah jawaban seorang pahlawan. Dan Bruno kini harus menerima konsekuensinya. We have to go upstairs to report. Yorktown's hit. Sementara itu, Amerika sendiri berhasil kehilangan kapal induk Yorktown. Tetapi kabar baik datang dari BSCS dengan menyatakan bahwa Amerika telah menumbangkan 3 kapal induk Jepang. Laksamana ingin BSCS menghancurkan kapal induk terakhir Jepang, dan itu disetujui oleh BSCS. Meski BES mengalami batuk darah karena tadi oksigennya sempat tercampur oleh zat berbahaya. Tetanya pukul 5 sore, gabungan skuadron Amerika kembali memasuki armada musuh dengan target utamanya adalah kapal induk. Zeus on our tail!
probably just taking a victory lap. And like Dick Best are the reason we're gonna win this war. Come on, Best. We won a great victory today. よって私は本艦と運命を共にするか。 Kesetiaan Jepang terhadap negaranya tidak usah diragukan. The Japanese are retreating. We won.